selamat malam. Ya, semoga berkesan selama di sini. Boleh kami tahu pesan-pesan Bapak selama ada di sini? Ya, pertama kesan bahwa Korea itu energik ya, pantang menyerah dan kompetitif. Saya kira ini luar biasa ya, dan tercermin ketika kami datang ke kantor pemerintahannya maupun di private sektornya. Di sektor IT saya melihat memang e-gov itu menjadi salah satu jalan keluar ya, untuk melakukan percepatan pelayanan publik, dan begitu juga untuk mendapatkan respon publik yang cepat ya. Dan kami hari ini bersama PT Telkom dan Makples datang ke SK Telkom, ya, PT Telkomnya Korea. Kemudian kami datang ke yang mengelola Badan Promosi Pariwisatanya di Korea, dan semuanya saya melihat bahwa IT itu menjadi instrumen ya, untuk meningkatkan daya saing. Dan saya kira Indonesia sekarang sudah mulai mengerjakan itu, tinggal sistemnya saja lebih dibangun dan memang perlu percepatan. Sedikit pribadi Bapak, kami sebagai bangsa Indonesia banyak mendengar Bapak sebagai salah satu, kalau boleh dibilang, bupati yang terbaik Bapak. Boleh cerita sedikit mungkin bagaimana Pak dalam menjalankan itu, dan resepnya Bapak untuk kita sebagai generasi muda paling tidak bisa belajar. Ya, saya kira sekarang ini era otonomi daerah, kepala daerah punya ruang yang luas ya. Tinggal bagaimana kepala daerah ini merumuskan kebijakan berdasarkan daya dukung resources yang ada di daerahnya. Saya sering menyampaikan tidak bisa kita kepala daerah memfotokopi programnya daerah lain tanpa dirumuskan sesuai dengan keperluan di daerah. Dan yang kedua adalah bagaimana mengajak rakyat ini menjadi bangkit. Karena sehebat apapun pemimpin membuat program, kalau rakyatnya tidak bangkit, tidak support, ini gagal. Dan yang ketiga, sebenarnya tadi bagian penting juga, PNS-nya harus diajak bersama-sama untuk meningkatkan pelayanan publik. Karena kalau PNS-nya tidak solid dan tidak punya kesadaran baru untuk meningkatkan pelayanan publik, maka servis untuk pelayanan publik itu tidak bisa dikerjakan dengan baik. Dan apa yang bisa dikerjakan, dulu biasanya di daerah, di Banyuwangi dan di banyak tempat, jadi PNS itu pilihan terakhir setelah nggak terima di banyak tempat. Akhirnya PNS kita resourcesnya ya pas-pasan. Nah, maka yang pertama menurut saya ini harus dibangkitkan spiritnya. Yang kedua, seleksi PNS-nya harus diperbaiki. Maka di Banyuwangi waktu itu adalah PNS IP-nya harus 3,5. Kemudian kita open di dalam seleksi, tidak boleh ada titipan. Dengan sistem scoring, ketika dia tes, keluarganya bisa melihat dari luar. Ini contoh-contoh kecil saja yang menurut saya banyak bupati-bupati hebat dan inspiratif di banyak daerah di Indonesia. Iya Bapak. Satu lagi Bapak mungkin yang saya boleh, sebagaimana Bapak ketahui bahwa di Korea ini kita punya sekitar 1.200-1.300 mahasiswa yang 80% dari mereka itu memperoleh beasiswa Bapak. Habis itu, dan mereka 80%-nya juga mendapat beasiswa di bidang IT. Kemudian juga di sini kita punya 35.000 TKI Bapak, yang mudah-mudahan mereka itu rata-rata berpenghasilan cukup baik, karena rata-rata berpenghasilan sekitar 1.800 sampai 2.500 dolar. Kira-kira ada pesan-pesan khusus buat teman-teman kita di sini Bapak? Iya, saya kira teman-teman beruntung ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang di Korea, menurut saya beruntung bisa di Korea, dan harapan saya teman-teman yang di Korea bisa banyak belajar bagaimana kompetisi Korea ini berhasil menurut saya, karena dia masuk dalam ranking 10 besar ya, di dalam GDP dan lain-lain. Maka ini sungguh luar biasa, dan saya melihat bahwa IT ini menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing di mana? Di Korea. Dan kami di Banyuwangi sendiri sedang belajar bagaimana IT menjadi instrumen, sehingga kami bisa datang di Korea ini salah satunya karena Banyuwangi menjadi juara 1 Indonesia Digital Society tahun kemarin, di mana kami sudah memasang lebih dari 1.400 titik wifi di Banyuwangi, dan kita sedang mengkoneksikan antar SKPD sampai ke kelurahan untuk pelayanan publik. Dan dari kegiatan ini salah satunya misalnya adalah daya saing Banyuwangi tahun 2010 ranking 156 dari 524 kabupaten kota. Alhamdulillah tahun 2013 Banyuwangi sudah ranking 26
versi Mendagri dan Bappenas. Dan tahun 2015 kita sudah ranking 12 untuk kinerja pemerintahan. Kita terus ingin bekerja keras, dan angka kemiskinan kita pernah disebut oleh Pak SBY termasuk angka kemiskinan yang turunnya sangat tinggi. Dari 20,4% kita sekarang tinggal 9,5%. Dan ini adalah bagian dari daya dukung yang dibangkitkan selain partisipasi karena teknologi. Maka harapan saya teman-teman yang kuliah di mana? Di Korea. Ya, di Korea. Harapan saya pulang ke depan ilmu-ilmu dari Korea bisa dibawa ke Indonesia. Dan kepada teman-teman TKI yang para pekerja di Korea, beruntunglah karena banyak teman-teman yang menjadi pekerja di luar Korea jauh lebih kurang beruntung dibanding di Korea. Mudah-mudahan spirit kemajuan bisa dibawa ke Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Dan saya yang terakhir kesan saya luar biasa kantor ini. Iya, saya berbeda ketika 5 tahun yang lalu datang ke tempat ini, dan mudah-mudahan kantor ini menjadi spirit bahwa semangat baru lahir dari kedutaan besar di Korea. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatan.